Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Baik. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Ketemu lagi bareng Bapak dengan Pak Cece Durrahman pada kesempatan hari ini. Kita akan belajar kembali tentang matematika. Baik, kita bahas sekarang tentang materi berikutnya yang akan Bapak jelaskan. Simak baik-baik. Baik anak-anak, seperti yang Bapak sampaikan, sekarang kalian perhatikan materi yang akan Bapak sampaikan adalah tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ingat, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Baik, satu persatu kita bahas. Yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat. Baik, metode yang akan diberikan kali ini adalah melalui model garis bilangan. Ya, ada aturan-aturan yang harus diperhatikan, harus diingat dalam penjumlahan bilangan bulat dengan metode garis bilangan. Ya, apabila bilangan itu positif, maka gerakannya adalah maju. Ya, kemudian apabila bilangannya adalah negatif, maka gerakannya pada garis bilangan adalah mundur. Ya, ingat, mundur. Jadi mundur ya, seperti itu. Kemudian apabila ditambah, karena penjumlahan jadi ditambah ya. Apabila ditambah berarti lanjutkan ya. Dari posisi tadi lanjutkan, berarti melangkahnya lanjutkan. Nah, jadi setelah angka pertama kemudian berhenti, ditambah maka lanjutkan ya, maju. Nah, seperti itu. Ya. Baik. Apabila penjumlahan bertanda sama, maka contohnya seperti ini. 2 ditambah 6. Dua-duanya adalah positif ya, dua-duanya positif. 2 positif ditambah 6 positif. Maka hasilnya apabila kita perhatikan dengan menggunakan garis bilangan ya, 2 ya, kita posisikan 2 melangkah dari angka 0 ya. Berarti melangkah 2 ya, maju 2 langkah. 1 2. Kemudian karena ditambah ya, maka kalau ditambah tadi disampaikan adalah lanjutkan, berarti maju lagi, lanjutkan. Kemudian ya, karena angkanya 6, maka lanjutkan berapa langkah? 6 langkah ke depan. Ya, maju 6 langkah. 1 2 3 4 5 6. Ya, posisinya sekarang di angka 8. Ya. Baik. Maka dari ilustrasi tersebut pada garis bilangan 2 ditambah 6 jadi berapa? Adalah 8 ya. Posisinya adalah di angka 8. Tadi melangkah ke sini ke angka 8 ya. Kalian paham? Baik. Sudah paham ya. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya ya, itu berbeda. Ya. Angka sama, maaf. Angkanya sama, negatif ditambah negatif. Negatif 5 ditambah negatif 4. Ya, posisikan negatif 5 pada garis bilangan, kita mulai dari 0 ya. Mulai dari 0 ya. Kemudian mundur 5 langkah. Kenapa mundur? Karena negatif. Maka harus mundur 5 langkah. 1 2 3 4 5 ya. Posisinya di negatif 5. Ditambah. Nah, di sini tandanya ada ditambah. Karena penjumlahan maka ditambah. Kalau ditambah itu lanjutkan. Nah, lanjutkannya kemana? Lihat posisi bilangannya. Negatif atau positif. Ya. Karena di sini negatif 4. Ya. Lanjutkannya adalah lanjutkan mundur. Ya. Sebanyak 4 langkah. Baik. Mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang posisi ada di angka negatif 9. Ya. Jadi negatif 5 ditambah negatif 4. Karena dua-duanya negatif, maka
harus mundur ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi hasilnya negatif 5 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 9 ya. Baik, kalian paham? Baik, untuk selanjutnya adalah penjumlahan yang bertanda beda ya. Penjumlahan bilangan bulat yang berbeda tanda atau tandanya beda. Ada negatif dengan positif, ada positif dengan negatif ya. Contohnya negatif 3 ditambah positif 10 sama dengan berapa? Kita ilustrasikan ke dalam garis bilangan ya. Kita posisikan dulu negatif 3 ya. Tentu negatif 3 dimulai dari 0 ya. Kita mulai dari 0, maka karena ini adalah bilangan negatif, tadi seperti tadi adalah mundur 3 langkah ya. Mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, kemudian karena bilangan yang selanjutnya adalah positif dan bertanda tambah. Nah, tambah di sini tadi apa? Lanjutkan ya. Tambah adalah lanjutkan. Lanjutkannya kemana? Karena positif, maka lanjutkannya adalah maju 10 langkah ya. Nah, karena angkanya 10, maka maju 10 langkah. Baik, maju 10 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di mana posisinya? Di angka 7. Positif ya, sebelah kanan. Nah, jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif 3 ditambah 10 itu sama dengan 7 ya. Tadi mulai dari sini mundur, karena negatif maka mundur 1, 2, 3 ya. Kemudian maju 10. Nah, jadi negatif 3 ditambah 10 sama dengan 7. Oke, paham? Baik. Baik anak-anak, kita lanjutkan sekarang ke materi yang kedua, yaitu pengurangan bilangan bulat ya. Pengurangan bilangan bulat. Baik, seperti penjumlahan tadi, pengurangan juga ada aturannya ya. Aturannya adalah sebagai berikut. Nah, apabila bilangannya positif, maka maju ya. Maju, ingat, maju, jangan mundur. Apabila positif, maju ya. Jadi posisi kepalanya di depan, maju. Kemudian apabila negatif, maka kita mundur dari garis bilangan ya. Mundur, ingat, mundur ya. Mundur, kepala di depan, pantat di belakang, mundur. Nah, mundur ke belakang ya. Kemudian apabila ada tanda kurang ya, dikurangi, kan ini pengurangan, maka harus balik kanan ya. Kita harus balik kanan. Baik. Nah, maju karena dikurang, kemudian balik kanan. Nah, ya, kemudian lanjutkan dengan balik kanan. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Ya. Contoh soal yang pertama adalah negatif dikurangi positif. Negatif dikurangi positif. Negatif 5 dikurangi 10 sama dengan titik-titik. Ya, ilustrasikan pada garis bilangan. Ya. Negatif 5, kita mulai dari 0. 0. Karena negatif 5 maka harus mundur. Mundur sebanyak 5 langkah. Negatif 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, posisinya di negatif 5. Nah, tadi aturannya apa? Kalau kurang, maka ya setelah posisinya di negatif 5, kita harus apa? Balik kanan ya. Balik kanan. Jadi kalau dikurang itu balik kanan. Oke, kita balik kanan. Nah, dikurang 10 ya. Dikurang 10. Kemana kita 10-nya? Maju atau mundur? Oke, ya. Maju 10 langkah, kan udah balik kanan. Jadi harus maju ya. Walaupun majunya ke arah negatif, tapi tetap maju, bukan mundur ya. Oke, maju 10 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Nah, posisinya di sini ya. Tadi dari negatif 5 maju 10 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sekarang posisinya di posisi negatif 15 ya. Paham? Baik. Kesimpulannya ya. Bagaimana? Jadi negatif 5 dikurangi 10 hasilnya adalah negatif 15. Ingat ya, negatif 15. Contoh kedua. Nah, ini negatif dikurangi negatif ya. Contoh soalnya adalah negatif 3 dikurangi negatif 7. Kita ilustrasikan kembali dalam garis bilangan. Ya, kita mulai dari 0. Oke, sudah di posisi titik 0. Negatif 3. Karena negatif maka harus apa? Harus mundur. Karena 3-nya negatif maka mundur 3 langkah. Ya, mundur. 1, 2, 3. Posisi negatif 3. Ya. Nanti lanjutkan. Karena di sini dikurangi pengurangan maka harus apa tadi? Ya, setelah ada di posisi negatif 3 maka harus balik kanan karena pengurangan itu balik kanan. Oke, balik kanan gerak. Oke, sudah balik kanan ya. Sudah balik kanan. Nah, sekarang negatif 7. Kemana langkah kita? Ke depan, ke belakang, atau kemana? Karena negatif 7, maka harus mundur. Ya, mundur. Ingat, mundur. Walaupun posisinya ke arah kanan, itu mundur. Kan tadi sudah balik kanan. Ya, oke, negatif 7. Maka harus mundur 7 langkah. Nah, jadi posisinya sekarang ada di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posisinya ada di positif 4. Ada di angka 4 ya. Karena negatif tadi setelah di sini karena negatif jadi harus mundur. Kan sudah balik kanan. Jadi tetap harus harus mundur 7 langkah. Oke. Sekarang posisinya ada di angka 4. Maka setelah mundur 7 langkah ya, simpulannya negatif 3 dikurangi negatif 7 maka hasilnya adalah 4. Hasilnya adalah 4 ya. Oke. Baik, kita lanjutkan contoh yang terakhir ya. Contoh soal yang terakhir tentang pengurangan yaitu positif dikurangi negatif ya. Positif dikurangi negatif. Di sini ada angka positif 4 dikurangi negatif 9. Baik, kita ilustrasikan dalam garis bilangan ya. Nah, ada teman kita tetap mulai dari angka 0 supaya lebih jelas ya. Angka pertama adalah positif 4. Positif itu seperti yang sudah adalah harus maju ya. Kalau positif maju. Nah, di sini angka 4 maka maju 4 langkah ya. Oke. Nah, sudah maju 4 langkah, posisinya ada di angka 4. Posisinya ada di angka 4. Ya. Baik. Setelah itu nah, dikurangi. Kalau dikurangi harus apa? Teman kita disuruh apa? Suruh balik kanan. Oke, kita suruh balik kanan temennya. Ayo balik kanan, gerak. Oke. Nah, sudah balik kanan? Sudah menghadap ke kanan ya. Sudah balik kanan sekarang. Nah, karena dikurangi maka balik kanan. Di sini negatif 9 ya. Negatif 9. Karena negatif harus apa? Harus mundur. Ya. Mundurnya kemana? Ke arah mana? Ke arah bilangan positif ke kanan ya. Nah, mundur 9 langkah ke kanan. Mundur. Oke, sudah mundur belum? Kita suruh mundur. Baik, mundur ya. Mundur. Nah, sudah mundur 9. Dari angka 4 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang posisinya di mana?
Posisinya ada di titik angka 13 ya. Angka 13. Jadi kalau kita pahami, kalau ada tanda negatif dan negatif itu akan berubah menjadi positif ya. Akan berubah menjadi tambah. Ingat, kalau ada tanda ini negatif, negatif itu akan berubah. Aturannya berubah menjadi tambah. Oke, ya. Sekarang udah di angka 13. Sudah berada di angka titik 13. Maka hasilnya 4 dikurangi negatif 9 itu sama dengan 13 ya. Jadi ininya berubah menjadi tambah. 4 tambah 9 13 atau 4 dikurangi negatif 9 sama dengan positif 13. Oke, kalian paham? Sampai di situ? Baik, nanti soalnya dikerjakan ya, latihannya. Mudah-mudahan kalian semua sudah paham. Baik anak-anak, itulah tadi penjelasan mengenai materi pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semua paham dan bisa mengerjakan soal-soal yang nanti akan diberikan. Apabila kalian kurang paham, silakan kalian semua bertanya pada Bapak, baik melalui media atau bisa datang langsung ke sekolah. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat ya, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap semangat ya. Semoga kalian semua sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.